Bapak Ibu guru, pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, saya akan melakukan diseminasi atau pembiasan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif ini sebagai tugas calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam materi, supaya suasananya cair, saya mau melakukan ice breaking ya Bapak Ibu. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Nah, tugas Bapak Ibu hanya menyebutkan warnanya saja. Jadi nanti sebutkan warna dari gambar yang saya tampilkan ya. Baik, ini contohnya. Yang di atas warna merah, yang di tengah biru, yang bawah hijau. Jadi ini tidak ada warna hitam ya, warnanya biru. Baik, kita mulai. Untuk gambar pertama, biru. Selanjutnya, hijau. Bagus. Lagi, merah. Ya. Biru. Iya. Hijau. Kuning. Tampil hijau, enggak apa-apa. Lanjut. Oke, ada yang jawab coklat. Hijau. Berarti tidak konsentrasi di Pak Hasbi. Sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Baik, kita lanjutkan. Biru. Iya. Kuning. Iya. Cepat ya Pak, cepat. Iya. Biru. Iya. Putih. Iya. Merah. Iya. Aku. Kita lanjut ke materi ya Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Saya akan melanjutkan pada materi kita yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif terutama di sekolah, karena kita ini adalah satu tim di mana kita harus punya satu pandangan, satu visi, satu tujuan untuk mendidik anak-anak kita. Baik, inilah profil kami, fasilitator Ibu Hartati Yuni Siregar, kemudian pengajar praktik ada Bapak Ardiansyah, dan calon guru penggeraknya saya sendiri, Siti Hairunisa. Tampilan yang pertama yaitu mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Baik, materi kita hari ini adalah mengenai budaya positif. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila yang pastinya akan kita tanamkan pada anak-anak. Nah, apa saja konsep inti budaya positif? Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Perubahan paradigma, apa itu? Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin positif sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa.
siswa. Bagaimana kontrol guru terhadap siswa nanti akan kita bahas di sini. Hanya dari kegiatan pemaksud, saya meminta dua rekan guru untuk membantu saya melakukan kegiatan ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, rekan yang lain, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Baik Bapak Ibu, di sini saya minta dua guru, ada Pak Nasmi dan Ibu Sri Purnamayani. Nah, Pak Nasmi di sini sebagai B. Hah? Yang B ya? Yang mengepalkan, yang merayu. Kemudian Ibu Sri Purnamayani yang mengepalkan tangan. Baik, kita coba. Silakan Ibu Yani. Silakan dikepalkan tangannya dan Pak Nasmi merayu Ibu Yani bagaimana supaya kepalanya terbuka. Baik, kita mulai. Silakan. Kenalan. Iya sih Pak. Tanpa disadari itu tadi tangannya kan. Iya sih dia. Boleh pindah ya? Ada pindah. Oh, Iya. boleh pindah ya? Boleh seperti itu ya? Iya, gitu Pak. Ibu Yani. Iya Pak. Kita kan sebagai seorang guru, jadi sesuatu yang berharga yang ada pada kita itu sebaiknya seperti apa menurut Ibu? Mana ya Pak ya? Kita punya barang yang berharga ini ya kan, contohnya emas atau uang atau harta. Menurut Ibu barang berharga itu sebaiknya bagaimana menurut Ibu? Digenggam sendiri Pak. Digenggam sendiri. Kalau digenggam sendiri boleh nggak orang lain untuk mengetahui sebagai motivasi ke depannya agar bisa menjadi seperti Ibu? Boleh disebutkan aja ya Pak. Kalau diperlihatkan nggak boleh. Oh, kalau diperlihatkan nggak boleh ya? Nggak boleh Pak. Iya. Agak pelan Pak. Gimana Bu menurut orang pandangan Ibu Sri Purnamayani ini? Saya nggak pandai merayu Bu. Saya punya pisau ini. Memangnya sampai seperti apa berharganya Ibu sampai Ibu tidak bersedia melihatkan apa yang Ibu benar? Masa depan Pak. Masa depan. Masa depan yang berharga Pak. Artinya ini menyangkut privasi lah ya. Iya Pak, betul. Jadi kalau menyangkut privasi nggak boleh diperlihatkan pada orang. Nggak boleh Pak. Pasti Bapak mencontek. Kira-kira Ibu kalau saya boleh tahu, mana tahu kalau dengan saya mengetahui apa yang Ibu genggam, saya bisa membantu seandainya privasi Ibu itu butuh bantuan atau butuh solusi. Tidak bisa Pak. Oh, nggak diizinkan juga ya? Tidak diizinkan Pak. Jadi Dengan berbagai cara Pak sini. kalau kira-kira tangan Ibu saya pegang, Iya. kemudian barang yang berharga itu saya tambahkan cuma nomor Ibu. Saya ini punya uang loh Bu. Tidak perlu Pak. 1 dinar ya. 1 dinar kalau sekarang ini lebih kurang 1.300.000 ini saya tambah kepada Ibu. Ini dinarnya asli loh Bu. Ini emas apa namanya, emas murni. Dinar itu emas murni. Saya tambah kepada Ibu gimana? Boleh nggak? Tidak bisa Pak. Oh, nggak Sini bisa. aja Pak kalau mau nambah Pak. Oh, Sebelah kanan yang menerima Pak. Oh iya. Aduh. Jadi gimana ini ya? Saya nyerah macamnya nih dulu. Udah menyerah? Iya, menyerah. Karena Bisa Karena cepat menyerah. enggak gini, karena ini menyangkut privasi katanya Bu. Jadi kan segala yang Bisa.
Jadi kalau kecil Kalau dipaksa kan nggak cocok seorang guru Iya. kalau dipaksa ya. Boleh, Bisa aja kalau boleh. saya paksa, saya buka, saya paksa, tapi kan hati wanita itu kan nggak perlu paksaan, dia kan perlu kelembutan. bagus lah. Oke. Makasih. Baik. Oke, terima kasih Pak Nasmi dan Ibu Purnama. Saya mau satu lagi. Satu lagi kita coba di sini. Ibu Sita dengan Ibu Genti di situ orang. Apa? Coba ya. Biar cairan. Yang menunjuk di sini adalah Ibu Sinta. Nah, jadi Ibu Genti ini mengepalkan tangannya. Ayo silakan Ibu. Ayo berapa Bu? saja. Yang berdiri Bu. Biasa jadi. Jadi kita berjoget di Kalau lama-lama menjadi kan itu dia rahasia. Rahasia. Itu kan nggak apa-apa. Iya. Halo, betul Mara. Hah? Kita yang bukan apa? Ah, ini sangat berharga. Oh, Apa sih bu? Memang apa? Gak bisa ditengok loh. Boleh lah. Jangan. Kalau ditengok nanti baguntur. Udah, emang aja nggak banyak Nggak tahu. bisa. Ada rahasia. Iya, saya rahasianya ini. Bisa lo apa aja pengen Iya, nggak bisa loh. Kalau ditengok nanti jadi ikut-ikutan kan nanti kayak macam ini. Enggak, itu mau nengok aja. Kalau mau tahu ikut-ikutan macam yang ku pegang ini, Enggak lah, kan aku cuma pengen tahu aja. Kalau baik, ikuti. Kalau nggak ya enggak apa. ini memang baiknya ini. Jadi nggak bisa diikuti. Enggak. Salah bu, aku jadi duit tuh. Iya, uang Oh, kalau kita mana ya, betul. di sini pun banyak harga 2.000. Ini enggak bu, makan yang banyak lah. Kalau kita pakai kenapa dia? Iya lah, iya lah. Kan aku aja loh, Bu Yani nggak kasih tahu, Bu Julia nggak kasih tahu. Semua Hanya kasih tahu. satu yang kalau pas yang dalam hatiku, ku buka ini. Apa ya? Coba. Apa ya? Nanti tak buatkan RPP lagi. Tadi kemana? Iya, beres. Ini Terima kasih kepada Ibu Tumorang dan Ibu Sita. Bapak Ibu berarti nanti ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil ya. Nah, dari sini akan timbul pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Siapa tadi yang membuka kepala tangan? Ya, Ibu Genti Situmorang. Pertanyaan saya, Bu, mengapa Ibu mau membuka kepala tangan Ibu? terus terang ya Bu, karena saya itu kurang mampu menggunakan apanya namanya nih, memainkan laptop. Jadi saya memang itulah, kalau uang tadi dibilang jelas saya tolak. Tapi kalau mengerjakan administrasi karena udah tahu kelemahan saya ya. Oke, karena Ibu Sita sudah mengetahui kelemahan Genti ini, jadi beliau mau membuka kepala tangannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang tetap menutup kepala tangan tadi Ibu Sri Purnamayani, kira-kira apa alasan Ibu untuk tetap bertahan pada kepala tangan? Komitmen sama perkataan awal Oke, mantap, komitmen dengan perkataan awal untuk tidak membuka. membuka dengan janji apapun. Iya, karena itu sangat berharga Ibu ini. Iya. Baik, jadi di pertanyaan ketiga, ya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol dalam membuka maupun menutup kepala tangan? Ada yang bisa menjawab? Iya, Pak Nazmi silakan. Menurut saya dari dua contoh yang kita lakukan tadi, bahwasanya yang Keras suaranya. Ya, Bu. Keras. Oh iya, yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan seseorang itu adalah diri atau pribadi seseorang. Artinya, seperti apapun janji yang kita berikan atau seperti apapun tekanan yang kita berikan, baik itu positif maupun negatif, kalau dia bertahan dengan apa yang menurutnya pendapat dia atau persepsi dia, itu akan tetap dipertahankan.
Jadi tidak ada pengaruh dari pihak manapun atau orang lain selagi orang itu komitmen dengan pendapatnya, kecuali orang itu sifatnya tidak komitmen ya. Dan ada juga sih orang yang tidak komitmen seperti itu, berubah-ubah ya. Oke, mantap Pak Nasmi. Berarti tadi jawaban dari Pak Nasmi yang memegang kendali adalah diri kita sendiri, ya Pak ya? Baik. Ya, benar jawaban Pak Nasmi ya. Yang memegang kendali atas kontrol terhadap diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Walau bagaimanapun kerasnya orang membujuk, kita tidak akan berpengaruh. Ataupun kerasnya teman kita membujuk, tapi kita mau membuka kepala tangan, itu juga bagian dari kontrol diri kita sendiri. Memang kita yang mau. Gitu, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu tadi? Nah, menurut stimulus respon, realitas atau kehidupan kita semua sama. Tapi menurut teori kontrol, realitas kita atau kehidupan kita berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, di sini kita akan merubah cara pandang kita, merubah cara berpikir kita, ya Bapak Ibu. Seperti kegiatan tadi, orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, itu tadi beberapa contoh perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Ini larinya akan kemana? Peserta didik nantinya. Bagaimana cara pandang kita melihat peserta didik? Nah, dari sini, Bapak Ibu, kita lanjutkan slide selanjutnya mengenai disiplin. Apa itu disiplin? Mungkin kalau sekarang saat ini pandangan kita mengenai disiplin itu apa? Coba ada yang bisa memberikan pendapatnya. Disiplin itu apa? Ada yang bisa memberikan pendapat, Bapak Ibu? Devi, mungkin apa itu disiplin, Devi? Taat dan patuh. Taat dan patuh, baik. Mungkin itu semua yang tergambar di pikiran kita. Disiplin itu adalah taat dan patuh. Ya. Apa yang terbayang di benak Anda ketika mendengar kata disiplin? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan. Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mungkin selama ini yang sudah berjalan di sekolah kita seperti itu ya Bapak Ibu. Disiplin itu patuh, taat. Padahal makna yang sebenarnya adalah disiplin adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, disiplin itu kembali ke diri kita sendiri. Yang selanjutnya tadi dari makna disiplin, saya ulang di situ ada kata nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai itu nilai apa? Nilai-nilai itu adalah nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak didik kita itu adalah yang terdapat pada profil pelajar Pancasila yang setiap hari Sabtunya kita nyanyikan. Ada 6 nilai profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berpikir kritis,
kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nilai-nilai yang akan kita tanamkan dalam diri anak-anak Indonesia. Kita lanjut slide berikutnya, yaitu mengenai teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasinya eksternal dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, itu juga motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, itu motivasi internal. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, pertanyaan tadi, kita mengikuti pelatihan di PNM, kira-kira motivasinya apa? Ibu Yani? Nomor 3, Apa itu? itu menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri. Kemudian kita hadir tepat waktu jam sekolah. Itu motivasinya apa kira-kira Bapak Ibu? Yang terjadi selama ini. Apa kira-kira? Ibu Tumas? Nomor 3 juga. Baik. Ya, itu yang tepat ya Bapak Ibu sebenarnya. Bukan karena kita mau menghindari hukuman atau anak-anak, kita kembalikan kepada anak-anak ya, datang terlambat atau pada hari Senin tidak berseragam lengkap. Apa sih alasan mereka? Apa motivasi mereka? Pasti kalau ditanya takut sama Bapak Ibu guru, takut dimarah, takut dihukum. Nah, ini yang mau kita rubah Bapak Ibu ya. Jadi motivasi anak-anak itu kalau bisa dari diri dia sendiri, bukan karena takut atau bukan karena ingin mendapat imbalan. Siapa yang bisa menjawab nanti ibu kasih uang 5.000 mungkin, atau ibu kasih permen. Nah itu karena mereka ingin mendapat imbalan. Jadi seharusnya motivasi itu tidak kita gunakan. Jadi kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah ini harus kita perhatikan untuk mengetahui kebutuhan dasar anak-anak. Kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Apa contohnya? Dilihat. Contoh kasus, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelitah Hadi, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, si Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda mengalami situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa sih alasan Agus melakukan hal itu? Nah mungkin ini ada yang lebih parah, mungkin kita hadapi di kelas ya, apalagi kelas 1, kelas 2, di mana anak-anak sedang aktif-aktifnya. Nah di sini kita akan memahami kebutuhan dasar apa sih yang dibutuhkan Agus. Kok dia ganggu kawannya? Kok dia ngambil nasi kawannya? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan itu karena apa. Dia ingin memenuhi kebutuhan dia yang mana? Apakah yang pertama, apabila jawaban Agus karena lapar, kan Agus ditanya, kenapa nak kok ngambil makanan temanmu? Kalau dia menjawab karena aku lapar Bu, ya, dan orang tuanya tidak membawakan bekal, berarti kebutuhan yang sedang dia butuhkan adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kalau Agus jawabnya senang aja, nggak apa-apa Bu, senang aja dia mengganggu kawannya, ya, itu artinya dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian dari teman-temannya. Mungkin dengan merebut nasi kawannya, ngambil nasi kawannya, temannya jadi memperhatikan dia. Bu si Agus mungkin selama ini dia dicuekin, dia nggak diindahkan, tidak sering ditegur. Ya Bapak Ibu, itu saat itu bisa terjadi. Kemudian kalau jawaban Agus yang ketiga, karena dia ingin merasa hebat, supaya kawan-kawannya takut, supaya kawan-kawannya mau menuruti apa yang dia mau.
Nah, itu artinya dia ingin penguasaan, ya. Dia ingin pengakuan atas kemampuan dia. Mungkin selama ini begitu. Dia tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengeluarkan apa kemampuan dia, Bapak Ibu, dalam belajar. Jadi berdampak pada cara dia dengan temannya seperti itu. Dia mau penguasaan. Mungkin dia punya bakat menjadi ketua kelas. Dia punya bakat menjadi ketua kelas, tapi tidak terpilih. Nah, itulah akhirnya. Ya, dia akan bersikap seperti itu. Kemudian, kalau jawaban Agus karena bosan, mamanya bawanya si telur-telur aja. Berarti kebutuhan yang dia butuhkan adalah kebebasan. Dia ingin pilihan. Dia nggak mau itu saja. Demikian juga dengan cara belajar di kelas. Mungkin si anak ini kok tidur aja waktu belajar. Kok nggak aktif lah dia waktu kita menjelaskan. Itu dia, karena kebutuhan kebebasan dia tidak terpenuhi. Berarti solusinya adalah itu tadi, guru harus terampil dalam mengolah strategi pembelajaran supaya anak-anak tidak bosan. Kemudian yang terakhir, kalau jawaban Agus karena iseng aja, ya, dia senang kalau ekspresi kawannya itu marah, kalau karena diambil makanannya, itu karena kebutuhan kesenangan dia. Senang dia buat kawannya marah, ya, itu karena kebutuhan kesenangan dia tidak terpenuhi. Akhirnya dia akan berlaku seperti itu kepada rekan-rekannya. Ini kita lanjutkan. Nah, inilah bagaimana posisi kita menghadapi anak-anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi. Yang pertama ada posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Saya ingin bertanya dulu sebelum kita lanjutkan materi berikutnya. Bapak Ibu, selama ini posisi kita sebagai guru yang mana kira-kira yang kita lakukan? Setiap guru mungkin bisa berbeda jawabannya, ya. Kira-kira yang mana? Bu Yani dulu, kira-kira yang mana? Pemantau. Pemantau, oke. Yang lain, Pak Asmi? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Ibu Bentini? Ada berapa saya pakai di situ? Ada. Nengok Ya, Pak itu Agus. situasinya bagus. Yang mana yang kira-kira yang sudah Ya. sering dilakukan? Pemantau ya, Ya, penghukum iya, oke. teman iya. Iya, bagus. Baik. Bu Sinta? Sama Bu, saya teman juga ya. Oke. Pemantau juga ya. Oke, baik. Kemudian Pak Simolo, kira-kira posisi Bapak sebagai guru yang mana yang Bapak lakukan selama ini? Dan nampak ya Pak? Sebagai penghukum kah? Atau sebagai pembuat merasa bersalah? Pemantau bisa. Oke, pemantau bisa. Debbie? Pemantau dan teman. Baik, Bapak Ibu. Apakah kelima posisi kontrol guru ini tepat kita lakukan di sekolah? Kan kita pelajarinya. Baik, kemudian 5 posisi kontrol guru tadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Ternyata kita akan menghasilkan identitas murid yang gagal apabila kita menjadi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Misal, contoh, kita itu kalau marah atau menghadapi murid yang melakukan kesalahan, kalau dia di posisi penghukum, dia akan menghardik, unjuk-unjuk, marah-marah dengan emosional, ya. Kemudian perkataannya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itulah kata-kata guru sebagai penghukum. Hasilnya apa? Anak-anak akan memberontak. Dia akan berbohong
dia akan dendam juga dengan gurunya. Baik. Apa reaksi murid? Murid akan berkata, biar saja, nanti paling marah-marah lagi untuk itu, bapak itu. Dampaknya apa? Ya murid akan mengulangi kesalahan lagi. Kalau kita sebagai penghukum. Yang kedua, kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, bagaimana itu tindakan guru? Guru itu berceramah, ya. Contoh kata-katanya, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, kamu tidak kasihan sama ibu. Itu kata-kata sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi apa dampak ke murid? Murid akan menyembunyikan kesalahan, dia akan menyangkal, ya. Dan murid akan berkata, maafkan saya ya bu. Dia akan merasa bahwa dia punya identitas yang gagal. Dia gagal, dia sudah membuat gurunya kecewa. Itu yang akan tertanam dalam hati murid. Ya, merasa rendah diri. Kemudian kalau kita di posisi teman, nah ini identitas sukses atau berhasil, tapi belum maksimal. Kenapa? Karena dia guru akan berkata, jika dia sebagai teman, kita kalau marahin anak-anak itu ngomongnya kayak gini, ayolah, buatlah demi ibu nak, buatlah demi bapak nak, supaya bapak tidak dimarah oleh kepala sekolah, supaya ibu tidak dimarah oleh kepala sekolah. Masa kamu tidak mau? Nah, bagaimana kita tindakan kita sebagai teman? Begitulah kata-katanya, ya. Nada suaranya juga pelan, tidak keras. Nah, hasilnya apa? Murid akan ketergantungan, ya. Dan murid juga akan mengucapkan kata-kata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, dampaknya apa? Lemah, anak-anak tidak mandiri, dia akan bergantung kepada gurunya yang sebagai teman tadi. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau itu lebih ke kembali pada peraturan. Nah, misal ada murid yang terlambat, kita melihat, kita panggil, kemudian guru akan berkata, kamu apa tidak tahu peraturan kita di sekolah jam berapa masuk? Nah, guru akan kembali kepada peraturan yang sudah dibuat. Nah, itulah posisi kita sebagai pemantau. Hasilnya bagaimana? Ya, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Misal, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya peroleh kalau saya datang tepat waktu. Murid akan mengharapkan imbalan kalau kita sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Inilah posisi yang tepat yang harus kita latih pada diri kita, yaitu apabila kita memposisikan diri sebagai manajer, kalau ada kesalahan murid, kita akan berkata, salah satunya, apa yang kita yakini nak? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini nak? Nah, hasilnya bagaimana? Murid akan menjadi pribadi yang kuat. Murid akan mengevaluasi dirinya, bagaimana cara dia untuk memperbaiki diri. Jadi murid kita ajak untuk berdiskusi. Nah, mungkin Bapak Ibu semalam ada melihat saya melakukan praktek terhadap anak murid kita, nanti akan saya tampilkan videonya. Kemudian kita lanjutkan dulu mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan ras. Menurut dosen, suatu keyakinan yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ini akan kita buat nantinya Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas. Selama ini kita buat mungkin di kelas ada saya lihat peraturan kelas, betul tidak? Ada nggak di kelasnya? Peraturan kelas, bisa tidak datang terlambat, atau misalnya tidak mencontek saat ujian. Nah, itu adalah sebuah peraturan. Melakukan piket kelas,
selama ini kita buat judulnya peraturan kelas, tapi nanti akan kita ganti dengan keyakinan kelas. Nah, apa sih perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau peraturan kita buat, misal selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas tidak seperti itu, kita buat tanggung jawab. Keyakinan kelas ini adalah nilai, Bapak Ibu, nilai. Kemudian kalau peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah peraturan. Kalau keyakinan tidak, keyakinan kita buat menghormati orang lain. Kemudian jangan berlari di kelas. Keyakinan kelasnya apa cocoknya? Keselamatan, keamanan. Nah, jadi nilai-nilai itu yang akan kita tempelkan di dinding kelas kita masing-masing untuk disepakati oleh anak-anak bersama anak-anak, ya. Nah, inilah dia yang saya kerjakan semalam mengenai segitiga restitusi. Apabila kita di posisi sebagai manajer, maka kita akan melakukan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid. Apa itu segitiga restitusi? Proses untuk menciptakan kondisi murid dalam memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi itu, guru dapat membantu murid memiliki tujuan disiplin, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, kemudian memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 caranya. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bagaimana menstabilkan identitas? Kalau ada anak-anak yang datang terlambat atau tidak pakai sepatu, kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara menanyakan, ya, kenapa kamu terlambat, nak? Misal jawaban anak mungkin, iya bu, aku kesiangan bangunnya. Lalu jawaban kita apa? Kita stabilkan dulu identitasnya. Ya nak, setiap orang pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah terlambat. Itu kita stabilkan dulu identitas anak-anak. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Ya, kita validasi. Kita tanya dulu, kamu tentu punya alasan mengapa kamu datang terlambat, atau kamu bilang tadi bangunnya kesiangan. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu bangun kesiangan. Nah, si anak mungkin akan menjawab, iya bu, aku tadi malam nengok TikTok sampai jam 12. Nah, jadi tidurnya kemalaman, akhirnya bangunnya kesiangan. Mungkin anak-anak akan menjawab seperti itu. Ya, akhirnya apa? Dia akan berkata jujur. Daripada datang kita marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kamu udah datang terlambat begini-begini, anak-anak pasti takut. Dia tidak akan mengatakan alasan dia apa. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita harus menanyakan keyakinan. Setelah kita buat tadi keyakinan kelas, kita akan tanyakan, nah, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Oh, disiplin bu. Ya, tidak hadir tepat waktu. Disiplin. Jadi kita tanya keyakinan kelas. Jadi kira-kira kamu bisa nggak memperbaikinya, nak? Memperbaiki masalah ini? Ya bu, bisa. Dengan cara apa? Nah, kita tanya, kita kembalikan kepada anak. Nah, begitulah cara kita sebagai manajer seharusnya mengatasi masalah anak-anak. Nah, ini dia tahapannya. Tadi saya ceritakan sedikit contohnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, tidak ada manusia sempurna. Inilah kata-katanya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih nanti, bisa mempraktekkan kepada anak-anaknya. Kira-kira betul nggak itu ya? Saya juga pernah melakukan kesalahan. Katakan itu pada anak. Ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah, kita bisa menyelesaikan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik dengan mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kemudian tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya mengenai keyakinan kelas? Apa nilai-nilai yang kita sepakati di kelas? Ya, kamu mau jadi orang seperti apa? Ya, contoh
Pagi hari, ketika murid-murid berbaris tidak masuk ke dalam kelas, wajah Nanda tampak murung dan sepatu sporty. Tampak murung dan ia terlihat lebih pendiam. Ternyata Nanda tidak memakai sepatu sekolah. Ia mengenakan sendal jepit sehingga ia merasa malu pada teman-temannya. Nah, ini yang di video kemarin, Bapak Ibu lihat. Nanda tahu nggak kenapa Nanda dipanggil kantor? Nanda, tadi Ibu lihat Nanda ke sekolah tidak pakai sepatu, tapi malah pakai sendal jepit. Betul. Betul Nanda pakai sendal jepit. Ya, memakai sendal jepit ke sekolah merupakan sebuah kesalahan, bukan? Iya. Melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi ya Nanda. Karena Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan? Itu yang harusnya kita lakukan. Betul Nanda? Baik. Nanda, hari ini Nanda ke sekolah tidak pakai sepatu, pasti ada alasannya. Nah, kira-kira apa alasan Nanda kok nggak pakai sepatu hari ini? Tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ibu mau tanya, kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah menggalakkan hal ini? Iya, menurut kamu perhatian itu penting nggak untuk kamu? Iya, dengan perhatian maka kamu akan tampil lebih percaya diri ya. Orang-orang di sekeliling kamu juga akan lebih nyaman Anda. Iya Nanda, yang kamu lakukan sudah baik, yaitu dengan cara meminta maaf. Namun, Ibu mau bertanya, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan supaya kesalahan ini tidak terjadi lagi di lain waktu? Saya tidak akan menolak menegur sepatu. Baik Nanda, kamu sudah menemukan solusi atas kesalahan yang sudah kamu lakukan hari ini. Dan Ibu juga akan bekerjasama dengan orang tua kamu supaya hal ini tidak terulang lagi ya Nanda. Sekarang kita boleh kembali ke kelas. Bluetooth mode. Baik, Bapak Ibu, itu tadi contoh segitiga restitusi yang saya lakukan untuk murid kita Nanda dengan kasus dia tidak memakai sepatu ke sekolah. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu si Nadine, itu karena dia bertengkar dengan temannya si Madan, teman satu kelasnya ya. Nadine mengejek dan bahkan melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Madan. Sudah ini videonya. Berapa menit itu? Tadi kenapa Nadine marah-marah kepada Madan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak pantas? Oh begitu ceritanya. Wajar kamu merasa kesal. Jika begitu kamu dipilih, Ibu pun akan merasa kesal jika dipilih. Nah itu pada saat itu apa yang ingin Nadine lakukan kepada Madan? Nah kamu lakukan hal itu karena ada alasannya kan? Ya,
Nah sekarang ibu mau tanya, apakah tindakan mama dan ibu tadi sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Tidak, Bu. Saya terbawa emosional juga. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang sudah diambil tadi? Menghormati dan menghargai orang lain, Bu. Tadi meyakini tidak bahwa menghormati dan menghargai orang lain itu pasti menghormati? Itu banget, Bu. Ya, ibu juga setuju. Lalu keyakinan kelas seperti apa yang akan dilakukan ketika nanti sedang dalam posisi kesalahan emosi? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini kan? Dia bersedia, Bu. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar dan menahan diri. Jika waktu saya dicolek teman, saya melapor pada guru. Iya, bagus sendiri. Nah, solusi itu adalah solusi yang tepat daripada bikin aku marah kepada teman Nadine, ya kan? Nah, sekarang Nadine boleh kembali ke kelasnya, nak. Ibu, terima kasih. Bluetooth mode. Baik Bapak Ibu, itulah contoh segitiga restitusi dari dua kasus yang saya laksanakan di sekolah. Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu karena ini materi kita sudah selesai. Kira-kira dari kelima posisi kontrol kita sebagai guru, bisakah Bapak Ibu melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer di sekolah kita? Bisa. Oh, bisa. Yang lain? Bisa. Bisa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan di sini. Bapak Ibu ada yang mau belajar mungkin dari materi kita hari ini? Nah, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada kira-kira Bapak Ibu? Mungkin kok penghukum itu nggak boleh? Apakah memang seharusnya nggak boleh posisi kita sebagai penghukum? Ada kira-kira yang bertanya seperti itu? Ada yang penasaran? Saya pun pas belajar begitu, Bu. Kok penghukum nggak boleh ya? Justru akan meninggalkan namanya jejak bahwa siswa itu tidak berhasil. Ya, kan? Mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Lihat ini, Nasmi. Dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Atau ada yang mau bertanya mengenai keyakinan kelas? Menghukum itu kan istilahnya bukan kita tengok dulu sifat anak-anak itu. Iya, betul. Nah, kalau memang harus dihukumnya dia, bah kita hukum tapi sesuai dengan janganlah pula terlampau apa kan gitu. Ya, apa nggak bisa gitu? Ya. Kalau dari posisi kita, ya sebagai guru, kembali kita posisi kita sebagai guru. Kalau kita gunakan posisi penghukum untuk menghukum murid, yang kira-kira masih bisa lah kita gunakan posisi kita sebagai manajer. Kenapa sebagai penghukum? Nah begitu Bu. Kesalahan murid yang bagaimana yang sampai kita hukum? Kita lihat kesalahannya juga yang mungkin sudah fatal, mungkin bisa kita pakai sebagai penghukum. Tapi janganlah itu selalu jadi andalan kita, sedikit-sedikit kita hukum. Ya, maka saya bilang bukan kita tengok. Ya. Nah, sifat anak-anak itu harus dihukum baru mengerti ada bu kayak gitu. Berarti karakter. iya, menurut Ibu kita memposisikan diri sebagai guru yang melihat masalah anak. Iya. Melihat kesalahan anak. Kira-kira kalau nggak bisa dibilangin, ya udah dihukum aja. Gitu ya. Tapi kan hukuman itu kan tidak seperti yang kita bayangkan. Janganlah. Hukuman ini kan ada dua, ada Baik. yang fisik, ada yang sifat yang mendidik. Iya. Jadi hukuman seperti apa yang diperbolehkan? Hukuman tidak diperbolehkan. Jadi kalau Bapak tanya hukuman seperti apa yang diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Jadi kalau Jenis hukuman. seandainya hukuman seperti ini,
Saya pernah menemukan contoh kasus seorang siswa melakukan sebuah kesalahan, contohnya dia tidak menyelesaikan tugas pekerjaan rumah yang diberikan oleh seorang guru, lalu guru tersebut memberikan hukuman, kamu tulis materi ini sampai selesai. Artinya itu yang seharusnya dikerjakan selama 2 hari yang ditulis baru siap, dia diberi tugas 1 hari itu harus selesai selama proses KBM berlangsung. Jadi hukuman seperti itu dibolehkan? Sekali lagi saya bilang Pak, kalau Bapak tanya dibolehkan atau enggak, tetap tidak dibolehkan. Nah itu jenisnya kan hukuman juga. Iya. Mungkin yang Bapak ceritakan ini adalah kasus yang sudah terjadi, ya Pak ya? Iya. Kasus yang sudah terjadi di mana guru menghukum murid yang kita anggap itu hukuman mendidik. Iya. Ya benar ya Pak ya? Kita anggap hukuman mendidik. Iya. Namun ternyata itu salah. Kita masih bisa memposisikan kita sebagai manajer. Kita tanya dulu alasan mana. Mungkin ada alasan dia yang kira-kira memang harus kita selesaikan. Artinya ini setelah diperbaiki, setelah ditanya jawab. Oke, setelah melakukan posisi manajer, begitu kira-kira ya Pak ya? Dan ditanya dan mungkin jawaban anak. Karena malas atau karena keliru. Baik. Karena malas atau nggak mau atau Sepele bagaimana? lah bahasa Itu masuk kembali kita ke kebutuhan dasar anak. Berarti ada yang tidak terpenuhi itu. Makanya anak akan bertingkah seperti itu ya Pak. Tugas kita itu harusnya bagaimana caranya supaya kebutuhan anak-anak ini tetap terpenuhi. Jadi mengenai hukuman tadi, ya kalau kita kembali lagi Pak, hukuman itu tidak diperbolehkan. Yang pertama hukuman tidak diperbolehkan, yang kedua adalah penghargaan. Kita sering ini hukuman dan penghargaan ini kita buat di sekolah. Betul. Ini sebenarnya dalam dunia pendidikan tidak diperbolehkan. Tapi waktu artinya berarti teori yang lalu itu keliru. Iya, jelas Pak. Karena gini, di tahun 2013 saya Ya. pernah mengikuti pelatihan yang sifatnya hadiah itu Ya. diperbolehkan. Oh, Itu ini tidak. contohnya ini misalnya itu termasuk kategori stimulus. Iya, Yaitu betul. Nah, jadi misalnya ada seorang siswa kita beri iming-iming, kalau kamu bisa menyelesaikan tugas ini dengan jangka waktu 5 menit, kamu akan saya kasih hadiah. Hadiahnya kita rahasiakan. Setelah dia selesai, kita kasih hadiah. Bisa jadi, ayo satu ruangan kasih tepuk tangan yang semangat. Itu kan stimulus juga buat dia rasakan. Atau kadang tidak seperti itu, bukan sifatnya bukan hadiah yang sifatnya menghibur. Ada juga hadiah misalnya dikasih buku atau pena. Juga seperti itu tidak boleh. Tidak boleh. Hadiah seperti Kenapa? Kita melihat dampaknya Pak. Kalau anak-anak kita kasih hadiah, misal anak-anak sebenarnya yang datang tepat waktu akan mendapat bintang, itu saja bisa. Iya. Hadiah bintangnya kita buat bintang di kelas. Itu sikap yang tertanam pada anak kita itu hanya sementara. Artinya, ketika pindah kelas, ganti guru, pasti peraturan berubah. Pasti guru juga punya karakter yang berbeda. Mungkin tidak terlalu peduli dengan kehadiran, mungkin siapa yang tepat waktu, siapa yang tidak mungkin. Anak akan kembali kepada karakternya. Oh, kemarin kan aku di kelas 4 dapat bintang. Kalau hadir tepat waktu, sekarang kan ibu guru nggak ngasih bintang. Nah, itu yang akan tertanam pada diri anak. Berarti Bu, dari teori yang kita pelajari ini, Ya, yang sifatnya perlombaan juga tidak dibolehkan seharusnya. Karena kan ini menyangkut prestasi. Bila seorang anak mendapatkan prestasi, boleh dong kita kasih hadiah. Jadi dia kan termasuk prestasi itu. Cuman kan ini dalam bentuknya tidak perlombaan. Contoh, dalam satu ruangan itu ya kan kita kasih tugas nih. Siapa yang bisa menghafal kali-kali dalam waktu 1 jam misalnya ya. Itu kan lalu ada yang mengangkat tangan sebelum waktu yang ditentukan. Saya Pak bisa Pak. Itu kan prestasi itu bukan kemampuan dia. Lalu bagaimana dengan yang kita lakukan pada saat ini di dunia pendidikan? Contohnya lomba antar sekolah.
Wah, itu kan perlombaan juga, kan prestasi juga itu sebenarnya. Secara kumulatif itu kan prestasi juga. Lalu di situ ada hadiah, ada piala, ada trofi, ada dan seterusnya. Gimana menurut Ibu? Kalau menurut saya perlombaan dengan pembelajaran penanaman sikap itu berbeda Pak. Oh, berbeda tidak? Sekarang yang kita bahas adalah bagaimana menanamkan karakter anak, bagaimana menanamkan sikap anak. Nah, itu Pak Nazmi. Kalau perlombaan menurut saya nggak salah, karena kita juga sering berlomba di sini kan. Enggak, maksudnya kan ini kan perbedaannya kan penanaman sikap dengan perlombaan. Intinya kan prestasi juga di sini. Iya. Penanaman sikap dengan penghargaan. Nah, begitulah kira-kira kita bahas ini kan Pak. Ya, banyak juga sering kami tanyakan di waktu Zoom atau Gimit bersama fasilitator maupun instruktur mengenai penghargaan ini. Banyak dari kami yang berpikiran bahwa penghargaan itu memotivasi sebenarnya, memotivasi anak-anak lain atau memotivasi orang lain supaya mengikuti jejak anak yang mendapat penghargaan itu. Tapi ternyata jawabannya adalah itu tidak tepat. Nah, hukuman dan penghargaan tidak tepat kita lakukan di sekolah karena akan menanamkan karakter atau perilaku anak yang hanya sementara. Untuk selanjutnya dia akan kembali pada karakternya semula karena tidak mendapat penghargaan. Baik, menurut saya itu. Yang mau bertanya? Bu Tumora, Bu Muda, Bu Yani, Bu Sinta, Devi. Seperti inilah dulu. Ya. Bisa, Ibu kan udah masuk di kelas 6. Ya, benar. Coba Ibu lah dulu kalau menghadapi bulan itu supaya ada perubahannya, bagaimana istilahnya? Teorinya gitu. Kesimpulan anaknya pendiam ya? Pendiam. Tapi macam mana menurut saya ya, udah macam sebagai teman pun udah saya bikin tak bisa juga berubah. Jadi macam mana lah mengapanya itu? Kita kembali lagi pada materi kita bahwa posisi kita sebenarnya adalah sebagai manajer ya. Iya. Tadi kan Ibu bilang Bu, saya sebagai teman udah, Iya. sebagai pemantau udah. Iya. Mungkin sudah sebagai pendukung juga. Iya, udah semua dilakukan. Tapi kenapa Bu nggak berubah? Bu, proses kita ini kalau proses sebagai manajer, posisi kita sebagai manajer itu nggak berlangsung cepat. Nggak begitu kita lakukan anak ini dengan posisi manajer, anak langsung berubah sikapnya, tidak. Ini berlangsung lambat. Beda dengan posisi penghukum. Kalau kita hukum kan biasanya anak bisa berubah. Tapi kalau dengan posisi manajer, perilakunya tidak akan berubah secara cepat, secara spontan. Ya, Bapak Ibu, itulah bedanya. Baik Bapak Ibu, demikianlah diseminasi saya atau pengimbasan saya atas materi penerapan budaya positif. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa kita laksanakan nantinya di sekolah supaya kita bisa satu pemikiran, satu tujuan dalam mengembangkan sekolah karena kita adalah satu tim. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah sekiranya membantu saya dalam melengkapi tugas-tugas saya sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan di angkatan selanjutnya Bapak Ibu juga bisa mengikuti guru penggerak seperti yang saya jalani. Amin, mudah-mudahan lulus Bapak Ibu. Baik, terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke. Perkenalkan, nama saya Nadine, siswa kelas 4. Hari ini kami membuat keyakinan kelas bersama ibu guru. Sekarang saya jadi tahu bahwa kita harus menerapkan keyakinan kelas.
Terima kasih, Bu Guru.